Saya ingin ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, bagaimana kalau menurut Mas Adi soal wacana ini bahwa capres itu haruslah dari partai politik? Saya ingin komentar dua hal, Tisa. Pertama, sejak awal Undang-Undang Pemilu kita yang tahun 2017 itu sangat diskriminatif. Karena capres dan cawapres itu adalah mereka yang harus diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik. Itu artinya apa? Orang-orang yang memiliki kapasitas, punya kompetensi, kalau dia bukan kader partai atau tidak diusung oleh partai politik, maka jangan pernah bisa bermimpi untuk bisa menjadi presiden di Republik ini. Baik. Maka orang-orang seperti Anies Baswedan, ya, kemudian Ridwan Kamil, Khofifah, haram hukumnya bagi mereka untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Yang kedua, wacana ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa partai politik itu sebenarnya tidak terlampau happy jika ada orang di luar partai yang sebenarnya relatifly lebih diterima oleh publik. Baik. Karena kalau kita melihat kecenderungan saat ini, omongan soal capres itu harus kader partai tentu tidak lepas dari konteks politik saat ini. Baik, Mas Adi. Di mana banyak elit-elit partai ataupun ketua umum partai yang tidak terlampau laku di Baik. publik. Terutama tidak muncul secara signifikan di survei. Baik. Ini yang kemudian menurut saya bisa menjelaskan kenapa wacana ini kemudian mencuat belakangan di DPR. Baik, Mas Adi, nanti kita elaborasi lagi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Sedangkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ingin kembali ke Mas Adi, melanjutkan yang tadi. Kalau menurut Mas Adi ini sudah diskriminatif, lalu poin apa lagi yang harus menjadi sorotan kita, Mas Adi? Ya jelas bahwa ini akan menjadi pertarungan penting. Orang-orang tidak berpartai tapi punya daya adaptasi dan popularitas elektabilitas tinggi tentu akan menjadi rumit untuk bicara tentang persiapan untuk menuju 2024 bisa. Tapi merekalah yang kemudian punya tiket boarding pass yang sangat mungkin akan memenangkan pertarungan, terutama bahwa mereka bisa maju di Pilpres ya. Ini kan tidak lebih dari sekedar ada figur-figur tertentu yang tidak terlampau kuat di internal partai misalnya, tapi mereka itu kemudian punya elektabilitas yang tinggi. Sebut saja misalnya orang seperti Ridwan Kamil, Khofifah, ada Anies gitu ya. Bahkan kalau mau dimasukkan ada Ganjar Pranowo ya. Orang yang dinilai berjarak dengan PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan di internal partai juga ingin bahwa elit mereka, ketua umum mereka punya kepentingan bisa diusung menjadi Pilpres seperti Gus Muhaimin misalnya oleh PKB ataupun Pak Erlangga Hartarto di Golkar ataupun misalnya Puan Maharani di PDIP. Itu adalah variabel-variabel yang kemudian bisa menjelaskan kenapa misalnya di Senayan saat ini cenderung terbelah sikap politiknya soal capres itu, apakah wajib hukumnya dari kader partai politik ataukah boleh dari non partai politik. Maka tidak mengherankan kalau Bang Pipin itu ngomongnya agak sedikit normatif bahwa siapapun boleh misalnya bisa menjadi kandidat capres selama mereka itu punya kapasitas, punya kompetensi. Karena PKS nggak punya jagoan, tidak ada nama yang muncul. Dan terafiliasi misalnya basis konstituen PKS itu kepada Anies Baswedan. Begitupun dengan Nasdem. Bicaranya juga hampir sama dengan PKS karena Nasdem memasukkan nama Anies Baswedan di situ dalam 3 nominator kandidat capres. Baik. Agak berbeda kemudian dengan PDIP dan PKB, di mana elit-elit mereka seperti Gus Muhaimin dan kemudian Puan Maharani memang difatwakan akan diusung untuk 2024. Itu yang kemudian sebenarnya membuat kenapa wacana ini kemudian kuat sampai saat ini bergelinding terus di teman-teman politisi di Senayan ya, Alfat dan Tista. Ya, Bang Jazilul, artinya dengan adanya wacana ini dimaksudkan dengan kesepakatan partai. Ada berapa partai yang sudah bersepakat mengenai hal ini, Bang Jazilul? Jelaskan dulu, ini bukan diskriminatif, itu aturan konstitusi. Bahwa kalau saya mau jadi rektor, saya harus berjuang di kampus. Baik. Kalau saya menjadi kepala rumah sakit, harus berjuang jadi kepala rumah sakit. Makanya kalau jadi politisi nggak boleh merangkap menjadi pengusaha atau direktur di sebuah perusahaan. Nah, saya sampaikan ke Mas Adi, apa gunanya mendirikan partai yang fungsinya menjadi rekrutmen partai politik, bahkan ada yang menyebut sebagai partai kader, tetapi kemudian tidak mampu melahirkan kader. Nah, memang konstitusinya menyatakan itu bukan diskriminatif. Kalau itu diskriminatif, uji di MK. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar itu tidak boleh mendiskriminasi warganya. Justru ini memberikan motivasi kepada partai politik yang memang dari awal dia memiliki tugas dan fungsi untuk rekrutmen partai politik, ya kadernya yang maju. Nah,
Kalau ada orang lain yang mau maju misalkan pengusaha, dia harus menjadi kader. Itu namanya naturalisasi. Nah, bagi PKB, kalau ada partai yang naturalisasi, hanya karena tidak punya elektoral misalkan, kadernya, buat kami naif, buat apa pelatihan kader, buat apa kaderisasi. Nah, oleh sebab itu PKB, kita menjemput wacana ini secara positif. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia tahu. Pak Adi Prayitno juga tahu. Semua juga tahu bahwa fungsi partai politik itu untuk itu. Baik. Makanya peserta pemilu itu juga dari partai politik. Baik. Nggak bisa PT, misalkan perusahaan terus ikut di pemilu. Oke. Karena kontestan pemilu itu partai politik. Oke, kita dapat Tidak poinnya boleh Pak perusahaan Zazilul. ikut. Kita sekarang Oke. ingin menuju ke Pak Pipin. Pak Pipin, tanggapan Anda bagaimana bahwa sebetulnya kalau mau jadi pemimpin bangsa itu harus berjuang bersama-sama melalui partai politik? Ya, saya kira pertama tidak diharamkan ya bagi siapapun tokoh nasional yang dicintai oleh rakyatnya, yang disukai, kemudian dicalonkan oleh partai politik. Jadi saya kira itu secara tegas ya, dan kita ingin mencari sosok pemimpin bangsa, tidak hanya sebagai pemimpin partai politik ansih begitu. Jadi memang saya kira kita harus berpikir, PKS memang dari awal adalah partai kader ya yang terus berpikir bagaimana melahirkan rahim kaderisasi pemimpin-pemimpin bangsa begitu ya. Dan makanya kita juga melakukan penokohan, banyak tokoh yang dari PKS, misalnya Dr. Salim yang saat ini keliling ke berbagai daerah gitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada tokoh-tokoh, figur-figur yang sudah muncul, kemudian rakyat suka dan kemudian elektabilitasnya tinggi dan kita melihat realitas itu. Gitu. Jadi saya kira kita tidak bisa berpikir picik gitu bahwa seakan-akan partai politik itu pemilik segala sesuatunya begitu. Kita juga harus melihat. PKS itu ukuran jelas. Satu, capres ke depan adalah mereka yang dari kader, struktur, mereka mendapatkan aspirasi, mereka menyampaikan siapa capresnya. Yang kedua, kita akan melihat elektabilitasnya, di mana mereka memang disukai oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kami kembali bahwa kita ingin capres yang bisa menyatukan seluruh elemen bangsa, tidak hanya untuk satu kelompok, dua kelompok saja begitu. Kita ingin Indonesia ini lebih baik, kita ingin ada proses perubahan. Indonesia lebih adil, Indonesia lebih sejahtera, lebih demokratis ke depan. Dan tidak bisa berpikirnya hanya untuk satu saja, sudah yang penting partai saya tidak. PKS ingin merangkul semua pihak. Oke, kita sudah tangkap jangan sampai maksudnya ada lagi polarisasi ke depan begitu. Baik, terakhir Mas Adi, closing statement menanggapi bantahan keras dari PKB tadi. Saya memulai dengan dua hal. Tentu saya juga ingin menutup dengan dua hal. Pertama, kenapa saya sebut diskriminatif? Kalau undang-undang pilkada jelas bahwa mereka yang bukan kader partai, dari calon perseorangan boleh tuh jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Dia harus bersusah payah mengumpulkan KTP dan tanda tangan, dan nanti diverifikasi oleh KPU apakah lolos dan ikut bertanding ataupun tidak. Nah, persoalannya adalah ketika bicara tentang pilpres, kenapa calon perseorangan tak boleh? Bukankah sama halnya rekrutmen pejabat publik di negara ini pada level provinsi, kabupaten, dan kota, orang yang tidak berpartai juga bisa maju. Bahkan di negara-negara lain yang menganut sistem presidensialisme, tidak ada itu ceritanya ambang batas presiden 20%. Itu yang kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan civil society sejak 2009 sampai sekarang menggugat di Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang pemilu ini sangat diskriminatif karena hanya mereka yang berpartai yang kemudian boleh maju. Yang kedua, bikinlah aturan, kalaupun toh mereka yang bukan kader partai, yang saat ini punya popularitas dan elektabilitas tinggi, rangkul mereka, kasih kartu anggota mereka minimal 3 tahun ya untuk jadi anggota partai, dan bolehlah mereka yang kemudian bisa mencalonkan ini sebagai kandidat partai. Problemnya aturan itu nggak ada sampai sekarang. Tiba-tiba orang melirik orang seperti Anies, seperti Khofifah, Ridwan Kamil, kemudian akan diusung. Kalau mau itu diketatkan atas nama partai ya, ini tentu untuk kepentingan ke depan, supaya partai ini tidak split. Bukan hanya karena misalnya elit mereka tidak terima oleh publik, tiba-tiba ngomong wajiblah harus dari kader partai, yang lain ditiadakan. Kan itu sebenarnya konteks yang saya baca saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, terima kasih juga Pak Zazilul dan juga Pak Pipin sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.